Mengingat meningkatnya jumlah lautan yang tercemar, udara yang tercemar, erosi tanah dan kepunahan massal, kita kadang bertanya-tanya, seperti apa planet kita jika manusia tiba-tiba menghilang? Akankah lautan kembali mengisi dirinya dengan ikan? Akankah kota-kota beton hancur jadi debu karena perubahan iklim? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai jejak kita menghilang? Mari kita jalankan eksperimen pikiran. Apa yang akan terjadi jika manusia tiba-tiba musnah? Dalam 1 jam pertama, pemadaman massal akan mulai terjadi di seluruh dunia. Listrik yang dihasilkan dari pembangkit batu bara akan padam setelah bahan bakar habis. Sementara, sistem bertenaga angin dan air juga akan mati tanpa pengawasan manusia. Keesokan harinya, tanpa konsumsi daya yang stabil, sebagian besar pembangkit listrik tenaga nuklir akan tutup karena dilengkapi dengan langkah-langkah keselamatan otomatis untuk mencegah kemungkinan kehancuran dalam sistem kereta bawah tanah seperti di London, Moskow, dan kota New York. Lapisan pompa drainase akan ditinggalkan, membanjiri terowongan hanya dalam 3 hari. Pagar listrik mulai runtuh, menyebabkan hewan yang dikurung berkeliaran bebas. Hewan kebun binatang akan lepas dari kandangnya dan pergi menuju kota. Setelah 10 hari, hewan peliharaan akan kesulitan bertahan hidup. Anjing peliharaan yang bertahan harus beradaptasi dengan alam liar. Kucing mungkin juga harus beradaptasi karena mereka adalah makhluk yang lebih mandiri. Mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di alam liar. Miliaran ayam dan jutaan sapi serta hewan ternak akan mati atau menjadi mangsa hewan liar lainnya. Saat listrik padam, bakteri, jamur, serangga, dan hewan pengerat mulai memakan dan membuat busuk produk yang tertinggal di rak toko bahan makanan. Setelah semua makanan ini habis, serangga dan hewan pengerat yang kembali ke alam liar akan mendapati populasi mereka berkurang dengan cepat jadi makanan predator. Sebulan kemudian, bahan-bahan nuklir yang disimpan di pembangkit listrik tenaga nuklir yang didinginkan oleh air di kolam atau fasilitas di lokasi akan mengering. Panas dari batang bahan bakar akan menyebabkannya terbakar, terkena bahan bakar nuklir yang sangat tidak stabil. Ini akan menyebabkan ledakan yang jauh lebih kuat daripada bencana Fukushima dan Chernobyl. Kebanyakan tumbuhan dan hewan akan mati keracunan radiasi. Mereka yang bertahan hidup akan memiliki berbagai kelainan genetik yang berbeda. Seperempat abad setelah hilangnya manusia, 75% jalanan kota beraspal dan trotoar di planet ini akan tertimbun tumbuhan. Lumut akan melapisi jalanan, sementara pohon dan bunga akan tumbuh di bangunan yang ditinggalkan. Di beberapa wilayah pesisir, seluruh kota akan direklamasi oleh laut dan kapal tua yang tenggelam akan menjadi pondasi terumbu karang baru. Setelah 30 tahun, satelit yang kita kirim untuk menjelajahi luar angkasa akan jatuh kembali turun ke bumi. Meskipun kita tidak ada, pemanasan global akan terus berlanjut selama 40 tahun lagi setelah kita pergi. Suhu bumi akan naik 0,6 derajat, tetapi lingkungan akan meningkat secara drastis. Pada tahun 60, kehidupan laut akan pulih dari penangkapan ikan yang berlebihan selama beberapa dekade dan akan berkembang pesat. Dalam 150 tahun, tanaman, tanah, dan pasir akan mulai mencakup paling banyak lingkungan perkotaan. Banyak kota akan terkubur seluruhnya. London akan kembali ke rawa-rawa, dan di kota-kota utara seperti Vancouver, kerangka bangunannya akan menonjol keluar dari lapisan demi lapisan salju dan es. Kota-kota seperti Las Vegas dan Dubai akan tertahan di pasir saat gurun mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dalam 230 tahun, vegetasi yang tumbuh subur tanpa kehadiran manusia akan memusnahkan kelebihan karbon dioksida di atmosfer. Satu-satunya bukti bahwa kita manusia yang pernah ada akan menjadi sisa baja dan plastik. Setelah 300 tahun, konstruksi logam seperti Menara Eiffel dan Jembatan Baja tanpa perawatan akan runtuh ke tanah. 500 tahun setelah manusia menghilang, hutan dunia akan menjadi yang paling sehat dalam 10.000 tahun ini. Alam akan berhasil menghapus sebagian besar jejak terakhir keberadaan manusia. Setelah 10.000 tahun, satu-satunya hal yang mengingatkan dunia akan keberadaan umat manusia adalah artefak tertentu yang diukir dari batu, seperti Mount Rushmore atau mungkin piramida yang bisa bertahan beberapa ratus ribu tahun. Tentu saja, bahkan setelah 25.000 tahun, beberapa benda plastik kita mungkin masih ditemukan. Namun, dalam 50 juta tahun mendatang, benda-benda itu akan musnah juga. Meskipun manusia tidak mungkin musnah, kita tidak seharusnya membiarkan planet kita apa adanya. Kecerdasan manusiawi kita telah membawa perubahan luar biasa pada dunia.
umat manusia tidak selalu ada di sini, dan kita tidak akan berada di sini selamanya. Dengan menyelidiki dunia tanpa kita, mungkin kita dapat belajar setelah kita pergi, dunia akan terus berjalan. Kami harap Anda menganggap ini menarik. Tonton terus ingin tahu, temukan lebih banyak, tahu lebih banyak.